Oke, anak-anak ibu, kita bertemu kembali ya melalui video ini. Itu kita sekarang di pertemuan keempat. Nah, di sini ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kamu dapat menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini ibu contohkan salah satu bentuk persamaan nilai mutlak itu dalam kehidupan. Di sini ada sedikit cerita. Ali dan Banu akan membeli beberapa baju di mall. Selisih uang Ali dan Banu adalah 50.000 dan Banu memiliki uang sebesar 400.000. Berapakah uang Ali? Nah, ini merupakan salah satu bentuk soal cerita yang akan nanti kita bahas mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada sedikit materi prasyarat. Ibu harap juga kamu ingat ini materi SMP. Jadi di sini ada persamaan linier berbentuk AX tambah B sama dengan C. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan persamaan linier tersebut. Yang pertama, kita kumpulkan semua variabel X. Jadi anggota yang ada X-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Yang tidak ada anggota X-nya di ruas kanan. Kemudian baru kita sederhanakan, baru tentukan nilai X-nya. Ini contohnya ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ibu harap kamu telah membaca bahan ajar itu ya. Nah, kita sambung. Nah, ini dia inti dari materi kita hari ini adalah persamaan nilai mutlak. Nah, jadi di sini ada konsepnya berdasarkan materi prasyarat kita tadi. Jadi ini ada nilai mutlak. Nah, jadi ada mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Terus C-nya itu lebih dari sama dengan 0. Artinya dia positif ya. Mulai dari 0 terus 1 dan seterusnya bernilai positif. Maka penyelesaiannya, nah, hilangkan tanda mutlaknya. Berarti tinggal AX tambah B sama dengan C. Atau AX tambah B sama dengan negatif C. Jadi yang satu positif C, yang satu negatif C. Nanti dapatlah hasilnya, X-nya berapa. Nah, untuk yang kedua, bentuk yang kedua, itu ada mutlak dari AX tambah B sama dengan C juga, tapi C-nya kurang dari 0. Artinya C sama dengan negatif. Nah, apabila seperti ini otomatis tidak ada bilangan X yang memenuhi. Kenapa? Karena kalau dia mutlak berarti kan harusnya positif jawabannya. Nah, ini sedangkan dia negatif, berarti tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, bentuk yang ketiga ini ada bentuknya seperti ini. Mutlak dari AX tambah B sama dengan CX tambah D. Sesuai dengan konsepnya tadi harus positif. Jadi berarti ada syarat CX tambah D-nya harus lebih dari 0, harus positif, lebih dari sama dengan 0. Setelah syarat terpenuhi, barulah kita hilangkan tanda mutlaknya, AX tambah B sama dengan CX tambah D. Atau AX tambah B sama dengan negatif CX tambah D. Berarti yang ini positif CX tambah D, sedangkan yang ini negatif CX tambah D. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini contohnya juga sudah ada. Kalau di bahan ajar itu ada 3 contoh, tapi di video ini Ibu hanya jelaskan 1 contoh saja. Contoh yang kelima itu tentukan himpunan penyelesaian. Jadi di sini selesaikan sampai himpunan penyelesaiannya diperoleh. Berbeda lagi misalnya nanti tentukanlah nilai X yang memenuhi. Nah, berarti cukup sampai X-nya diperoleh. Tapi ini pertanyaannya ini sampai didapat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak dari 3X tambah 1 sama dengan 2X tambah 5. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa? Seperti tadi ya, 3X tambah 1, mutlak dari 3X tambah 1 sama dengan 2X tambah 5, ada syaratnya, yaitu 2X tambah 5-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini ada angka 5, kita operasikan pindah ruas. Biasanya kamu kenal dengan pindah ruas. Tapi konsep aslinya itu adalah ruas kiri dikurang negatif 5,
ruas kanan dikurang negatif 5, atau yang biasa kamu kenalnya pindah ruas. Berarti tinggallah 2x lebih dari sama dengan negatif 5. X-nya berapa? Tinggal ini 2-nya pindah ruas lagi, berarti jadi dibagi. Jadi dapatlah X lebih dari sama dengan negatif 5 per 2. Oke. Dari sini syaratnya ini ya, X-nya harus lebih dari negatif 5 per 2. Baru kita hilangkan tanda mutlaknya, seperti tadi, konsep tadi. Berarti, nah jadilah 3x tambah 1 sama dengan 2x tambah 5, kan dihilangkan mutlaknya. Atau 3x tambah 1 negatif 2x tambah 5. Oke, dari sini kita operasikan. Nah, yang sama-sama ada x-nya di sebelah kiri. Nah, jadi ini 3x. Nah, 2x-nya pindah ruas kan. Awalnya di sebelah kanan jadi pindah ke sebelah kiri. Jadi negatif 2x. Terus 5-nya tetap positif. Nah, 1 awalnya tambah 1 jadi negatif 1. Karena pindah ruas tadi. Terus di sini 3x tambah 1. Nah, ini karena ada negatifnya tadi dikali ke dalam dulu. Negatif 2x. Negatif dikali 5 jadi negatif 5 seperti ini. Baru nanti dikelompokkan lagi. Nah, ini bisa langsung 3x kurang 2x kan tinggal x ya. 3 kurang 2 kan 1. Berarti x sama dengan 5 kurang 1 kan 4. Dapatlah x sama dengan 4. Nah, yang ini baru kita kelompokkan si x-nya. 3x tambah 2x sama dengan negatif 5 dikurang 1. Nah, dapatlah 5x sama dengan negatif 6. Nah, di sini sudah ada x sama dengan 4. Apakah ini memenuhi syarat awal kita tadi? Syarat awalnya kan x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2. Otomatis memenuhi syarat karena positif 4 itu memang lebih dari si negatif tadi, si syarat tadi. Baru kita sambung sini lagi ya. 5x sama dengan negatif 6 tadi kan. Berarti x-nya otomatis negatif 6 per 5. Nah, apakah ini memenuhi syarat seperti 4? Ini memenuhi syarat. Kenapa? Kita bandingkan. Ini kan negatif 6 per 5 ya. Jadi kalau dijadikan bilangan desimal, ini kan negatif 1 koma. Negatif 1 koma. Syaratnya tadi adalah negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 itu adalah negatif 2,5. Nah, jadi ini negatif 1, negatif 1, itu kan terletak di sebelah kanan dari si syarat tadi. Berarti dia memenuhi syaratnya, yaitu lebih dari. Dan ini memang lebih dari negatif 2,5. Berarti dapatlah himpunan penyelesaian. Kalau pertanyaannya tentukan X, berarti sudah selesai sampai sini. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan negatif 6 per 5,4. Tutup kurung kurawal ya himpunan. Nah, sampai di sini, Ibu harap anak-anak Ibu paham. Kita lanjut lagi untuk permasalahan yang di depan tadi. Ada cerita kan Ali dan Banu akan membeli beberapa baju di mall. Selisih uang Ali dan Banu adalah 50.000 dan Banu memiliki uang sebesar 400.000. Jadi di sini pertanyaan yang dapat diajukan itu adalah berapakah uang Ali? Nah, kemudian kita kumpulkan informasi dari soal cerita tadi. Nah, yang dapat kita peroleh itu adalah, informasi yang kita terima itu tadi kita jadikan model matematika seperti ini. Banyaknya uang Ali tadi kita misalkan sebagai X yang ditanya tadi ya. Kemudian, ini selisih uang Ali dan Banu adalah 50.000. Jadi model matematikanya sesuai tadi, uang Banu kan diketahui 400.000 ya, berarti mutlak dari X dikurang, karena dia selisih kan, selisih dikurang 400.000 sama dengan 50.000. Ini dia tadi yang dari soal.
Jadi informasinya kita jadikan dia soal bentuk matematika. Baru kemudian kita terapkanlah konsep tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi kan udah dapat bentuk matematikanya mutlak dari X dikurang 400.000 sama dengan 50.000 ya. Berarti kan ini, nah kita hilangkan tanda mutlaknya. Di sini positif 50.000, terus yang di sini satu lagi negatif 50.000. Baru dioperasikan, X-nya pindah ruas. Siapa yang pindah ruas? Yang negatif 400.000. 50.000 ditambah 400.000 pindah ruas. Yang ini negatif 50.000 ditambah 400.000. Baru dapatlah X sama dengan 450.000, X 350.000. Jadi uang si Ali itu bisa 350.000 atau 450.000. Ini cukup mudah contohnya ya. Ibu harapkan sampai di sini anak-anak Ibu paham. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut kembali ke Google Classroom. Seperti biasa di forum diskusi kelas, kalau ada yang tidak dipahami, kita silakan bertanya di sana ya. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya lagi, itu pertemuan ke-5 itu mengenai LKPD dan latihan seperti biasa pada pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.